Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Iru Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini saya kedatangan bintang tamu narasumber, teman lama kita yang sudah hampir 1 tahun saya nggak ketemu dan saya bertemu lagi ya. Tanpa bertele-tele, silakan untuk narasumber untuk memperkenalkan dirinya. Nama saya Edi Sanjaya. Iya. Dari mana, Edi? Dari Babakan. Ini teman kampungan dekat ini. Ini podcast saya eksklusif ini dibuat pada jam segini ya, jam 12.50, jam 1 kurang. Oke. Gimana di kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat nggak? Alhamdulillah sehat ya. Aduh, sibuk apa nih? Lama banget gak ketemu-temu, ngilang lu. Mana sih? Ada Kemana kan? Ada dah. Terakhir ketemu udah hampir sebelum COVID apa? COVID udah mulai apa gimana nih? Sebelum COVID ya. Iya. Terakhir ke sini ya. Ini dia akan memberikan sebuah kisah. Sedikit saja tadi saya mendengar ceritanya. Untuk lebih lengkapnya pasti ada di video ini. Ya, silakan. Mungkin apa sih? Selama lu menghilang itu, nih kita udah ketemu nih. Ada apa sih sebenarnya? Kasus sih sebenarnya. Udah kasus. Apa ini kasus? Ya, ada deh pokoknya kasusnya. Oke, dia punya kasus. Jadi kawan-kawan. Jadi yaudah, langsung aja ceritain, nggak apa-apa. Sebelum COVID sebenarnya emang ada niat buat ngelamar ya. Ngomong ngelamar. Sebelum COVID Covid. itu udah ngelamar, emang posisinya udah menikah di tahun 2020. 2020 niatnya mau nikah. Karena semenjak ada COVID kita nggak tahu ya sebelumnya ya. Karena dari ada COVID itu kan pekerja juga ada yang dirumahin, disuruh masuk, gaji juga nggak standar kan. Banyak liburnya mungkin ya. Banyak liburnya. Emang target buat nikah itu yang 2020, mungkin karena keadaan yang nggak mau harus nekat juga sih menurut. Nekat. Karena kenekatan gue itu ya sangat fatal sebenarnya. Waktu itu ya. Tapi mungkin ya karena ekonomi berarti ya. Iya benar. Singkatnya yang ekonomi. Ya, karena ekonomi jadi tuh kena kasus ini. Kena kasus. Lanjut. Selama gue ada kasus ini ya sangat fatal juga sih sebenarnya. Kenapa? Ya sangat fatal, benar. Gue mikirannya yang udah enggak emang target gue dari tahun 2020 emang bener-bener harus nikah. Karena gue nggak jadi karena keuangan juga. Dari ceweknya juga emang gak mau sabar sih sebenarnya. Ceweknya nggak mau sabaran. Iya. Mau nungguin gitu. Iya, menunggu juga. Semenjak udah berbincang-bincang sama saling keluarga karena ada COVID ya, mau gimana ya? Iya. Lagi susah ya. Nah, ini susah. Akhirnya gue nekat ke jalur yang sangat yang diinginkan gitu kan. Iya betul. Yang diinginkan. Setelah Lebaran jarak 2 mingguan itu gue cabut ke Cirebon. Lu cabut ke Cirebon. Gara-gara kasus ini nih. Iya. Oke, lanjut. Setelah di Cirebon itu gue sama ya dimandiin kembang sih. Dimandiin kembang, langsung gue ke makam keramat Mbah Joyo. Makam keramat Mbah Joyo di Cirebon ya. Selama itu gue di makam itu seminggu. Di dalam makam. Di dalam makam bisa namanya. Iya, lu tinggal di makam 1 minggu. Siang malam itu. Siang malam. Ya berarti udah rumah kedua dah, katanya gitu. Awalnya sih emang kagak mau ya. Kaget kan lu. Kok diajak sini gitu ya? Iya, mau tinggal sendirian juga jauh dari pemukiman bang. Lokasinya jauh dari pemukiman. Mungkin jauh banget. Jauh banget. Lagian juga mau teriak mau sekenceng-kenceng apapun nggak ada yang kedengeran nih. Kedengeran ya. Lah itu gue pas maghrib gue tandanya yang udah suruh tinggal, kok di sini sih? Dewe kan, ya udah Dewe kan nggak apa-apa di sini, lebih nyaman. Nah kagak berani, takut, gue boleh takut. Mau selamat atau enggak? Nah, Riana itu
Nah setelah itu gue mikirnya ya mendingan tamat dah daripada masuk ya. Tapi bener lu tuh sendirian di makam? Sendirian gak ada siapa. Tidur, makan di situ semua? Di situ semua Selama 1 minggu? 1 minggu. Oh, ini lebih dari uji nyali ya kan kawan? Sebenarnya apa sih yang ada di pikiran lo setelah lo melihat makam itu dan lo bakal tinggal di situ 1 minggu? Ya pas pertama kali tinggal situ ya malamnya itu emang udah keadaan lagi emang bener-bener ngantuk. Capek mungkin ya? Capek bener, udah ngantuk. Gue tidur pulas itu. Pas tidur pulas gue bangun jam 10 pagi udah dibangunin. Udah terang jam 10 pagi. Udah datang dibangunin suruh makan. Suruh ngobrol-ngobrol dulu. Setelah itu pas hari keduanya malamnya, wah, udah Apa tuh? dibilang nangis ya pengen nangis. Tapi nangis lu? Udah beneran nangis bang itu. Nangis di situ? Nangis bener dah, kayak nangis. Jadi ini kan lu pernah ikut effort sama gua kan? Nah itu saat itu udah gemeteran gue ke badan. Iya. Berdua aja udah takut lagi sendiri. Itu iya lah, gua tahu waktu itu kita ke makam waktu itu ya, itu makamnya juga agak jauh dari pemukimannya. Jauh, Ini jauh. lebih jauh lagi dan lu sendiri. Sendiri. Di situ ada banyak makam apa hanya makam itu aja? Nggak terlalu banyak sih itu ya, makam keramat tuh emang di tengah, jadi dikelilingin tuh kayak kuburan, nggak terlalu banyak sih dikelilingin. Ini makam keramat tuh di tengah. Tengah-tengah. Mungkin itu kayak makam keramat itu dari yang muterin itu mungkin kayak saudara turunannya Keluarga, banyak, ya. gitu. Nggak terlalu banyak juga sih. Iya, iya, iya. Pas hari keduanya itu, ya itu dari jam 9 malam itu udah ngerasa aneh. Tapi lu ada handphone mungkin di sana? Kagak ada, Berarti ada penerangan? ada lilin. Hanya lilin? Lilin, belum lilin ada juga sih sama rokok. Rokok? Ya sih bete banget, cuma jual lilin doang. Saya minta rokok terus saudara minta rokok biar nggak bete. Iya. Dibeliin rokok apa tuh bak? Apa tuh? Minyak jinggo. Minyak jinggo. Jinggo. Kok kenapa minyak jinggo? Ya kurang tahu sih, kata sih orang-orang dulu rata-rata yang orang ada ya ibaratnya ya. Iya, iya. Nggak jauh dari rokok minyak jinggo sama surya. Benar. Ada Oh, iya, khasiatnya mungkin ya. Pas setelah jam 9 itu emang udah ada bayangan itu sangat jelas, bener jelas. Bayangan Bayangan di tembok tapi orangnya nggak ada. nggak ada. Nah setelah itu gue ketakutan. Baca apapun yang bisa. Yang lebih bisa Itu yang hari keduanya tuh. malam kedua. Ya malam keduanya. Sama suara yang udah ya udah nggak aneh dah ibaratnya. Banyak yang ketok-ketok-ketok. Emang bangunannya seperti apa sih? Bangunan makamnya tuh bisa lu visualkan nggak bentuknya? Ya kayak makam gimana sih, nggak terlalu gede. Iya. Buat makan satu doang di tengah-tengah doang gitu. Tapi ada pendoponya gitu. Nggak ada, kayak rumah aja gitu kecil. Ada rumah kecil gitu. Kecil juga dia. Tapi tertutup. 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 Ada pintunya. Ada pintunya juga. Jadi lu tinggal di dalam. Di dalam bener-bener ini udah. Di dalam ada berapa makam? Ada dua doang. Oh, jadi makam keramat itu di dalam ada dua. Jadi lu tinggal di dalam sendiri. Sendiri. Itu tidur aja gue paling pojok. Mojok. Mojok bener-bener sudut. Nggak tahu kenapa pojok sudut. Paling aman gitu mungkin lu pikir ya. Ya. Lu pikir. Paling Tapi aman. ruangannya gede nggak? Ya nggak terlalu gede sih. Kayak sekamar dah gimana? Iya. Di sekamar doang gitu. Apa tuh lu dapet selain bayangan itu? Suara udah nggak diremehin, emang banyak sih suara. Yang paling ini paling aneh yang lu baru pertama kali dengar suara apa? Yang pertama ya kunti sama geraungan kayak begitu. Suara kayak macan gimana sih? Iya. Geraungan begitu. Itu kunti suaranya muncul juga lama apa cuma hari itu doang? Muncul nggak terlalu lama sih, cuma Bentaran ya? kek Ngekek gitu, ngekek. gitu dan dia. Burung kali bukan? Beda kalau burung. Beda sih. Tapi lu nggak berani keluar kalau malam itu? Pernah sekali kita malam kencing Berkencing. itu udah malam sih jam 1:30 tuh kita keluar kencing ya. Cuma daripada tahan-tahan bareng ngompol di makam keramat kan ibaratnya ya kayak nggak boleh kayak sembarangan Iya, apa gitu. Bener. Sekali doang itu kita. Kali-kalinya. Ya itu kencing buru-buru tapi lama banget. Habis itu udah buru-buru nutupin pintu stuck. Setelah tiduran, udah pintu ada yang ngetok tok. Tapi nggak pernah lu tempo itu ada orang apa enggak? Enggak, kalau pintu ada yang ngetok nggak bakal buka gitu. Kita mau lari kemana kita memang nggak boleh disuruh lari. Lu harus di situ selama 1 minggu. Soalnya ada pesan kalau misalnya emang ada nenek-nenek apa ke orang gede apa yang besar udah jangan usah takut. Itu yang ngejaga. Tapi yang lebih serem lagi malam Jumat bang. Malam Jumat.
Apa tuh lu ketemu sosok apa? Yang bener-bener paling jelas banget itu aki-aki. Sosoknya aki-aki. Aki-aki di surban, selendang, Kepalanya sorban. oh selendang dia. Iya. Selendang udah tua. Bajunya warna Apa ya? Bajunya warna Kayak orang zaman dulu. Zaman dia pakai sarung juga nih. Aki-aki. Setelah itu dia emang nggak munculin wajahnya kita, dia jalan nyamping. Oh, nyamping. Nyamping. Kalau misalnya orang kan nggak mungkin ada kayak kuburan ada batasnya tuh. Iya. Itu tembus. Ini apa sih kuburan? Maksudnya dia jalannya nembus kuburan. Nah, itu tembus. Dia jalan kemana memang? Dia mau kemana emang itu? Mau emang ke arah ke kuburan itu dia mesti duduk di situ dia. Nah, dia posisi munculnya gimana tuh? Pas munculnya ya pas kita lagi ngeliat emang dari ini udah tembus nih dari pintu berat. Tembus. Kan ada makam tuh. Iya. Tembus. Makam tembus, dia jalan makam tembus. Tembus langsung duduk arah ke sana, nggak ke arah ini. Kita Duduk bersila. bersila dia. Tapi sebelum dia muncul ada tanda-tanda suara atau wangi atau gimana? Wangi bang. Wangi banget. Wangi banget kayak beras wangi atau ini. Mm-mm. Beras apa sih wangian tuh? Iya. Yang kembang juga emang wangi banget, nyengat banget baunya itu nih. Nyengat. Tapi dia nggak ada sepatah kata. Enggak ada. Diam. Hanya diam duduk. Tapi wajahnya sempat kelihatan. Enggak, dia nyamping. Nyamping. Nyamping sangat nyamping gitu. Itu yang lo lihat tuh dia bentuknya padat manusia atau tipis-tipis tembus apa gitu? Tipis bang ya. Agak tembus gitu. Tembus. Kalau misalnya dia manusia pasti dia kalau jalan nggak bakal tembus pintu dong, nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Pasti buka pintu. Kalau manusia berarti ya. Iya. Nggak mungkin masa nembus begitu. Reaksi lu gimana pas ngeliat dia gitu? Nangis bang. Lu langsung nangis? Gua karena nggak ingat keluarga ya. Iya. Gue mungkin bisa cabut, nggak bakal seminggu di situ. Karena gue mikirnya keluarga, ekonomi ya gitu, kan ya. Emang keputusan gue awalnya emang sangat fatal sih. Iya. Sangat fatal emang dari gue sendiri sebenarnya. Itu pas malam Jumat itu aki-aki itu lumayan lama sih dia. Lumayan lama. Kita nangis, jadi kita yang mata merem, yang mata melek ngintip masih ada apa enggak? Masih ada. Kita intip lagi masih ada. Kita intip lagi mata satu doang. Itu dia ngilang secara perlahan-lahan, buyar. Redup. Nah, ya memudar. Setelah itu, alhamdulillah. Tapi ada ketok lagi. Ketokan lagi. Ketok. Gitu ketok. Bikin nangis lagi. Oh, apa yang saya bisa baca itu kita bacain semua tuh. Buat apa nangis bener dah. Jadi tuh Nangisnya ini karena ketakutan. Apa bagaimana nih? karena ketakutan juga, karena Ingat keluarga juga di rumah. Keluarga di rumah. 1 minggu loh. Ini kayak orang betapa. Tapi gue dalam 1 minggu ya itu buang air besar 3 kali bang. 1 minggu. 1 minggu. Normalnya kan orang biasanya kan 2 kali sehari ya. Iya. Tapi lu makan juga ya? Makan Makan kan dari saudara. ngasih saudara makan ya. sampai kalau siang gitu. Iya kalau siang jam 10-an Makannya berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali sehari. Tapi lu dalam 1 minggu buang air besar 3 kali. 3 kali. Itu kemana makanannya? Nah gue tahu juga dah, bingung gitu. Setelah itu pas yang lagi ngencing ke depan tuh pas malam ya. Iya. Besok paginya bangun saya tanya. Ini kalau ngencing ke depan ngeri banget kalau keluar ya gitu ya. Iya. Karena nih takut ada. Jadi gue kalau ngencing siapin aqua. Di dalam ruangan itu. Ya dalam gitu kayak bingung, namanya kuburan keramat kita nggak bersembarangan ini kan. Nggak bersembarangan jorok apa kan. Tapi itu ngencingnya di gini di aqua, tapi di pojok kepala yang kita tidurin itu Iya. nggak boleh ngelewatin kepala. Atasnya nggak boleh Nah ukuran kepala gitu. iya. Jadi nggak boleh netes. Nggak boleh netes pun. Nggak boleh netes pun. Gue tahu kenapa sih itu. Tapi pas lama itu gue nggak ganti celana, nggak ganti sempak nih. Yang ganti doang itu cuma baju. Lu bawa 2 doang. Yang satu dicuci, yang satu lu pakai gitu. Iya, ntar yang udah pakai ntar dicuci, ntar makin udah kering pakai lagi gitu. Emang ada sumber mata air apa enggak? Itu ada kayak apa namanya? Kayak Gentong. ya gentong-gentong begitu. Itu emang ada pengurusnya sih dia. Oh, dia Nah, kayak ada isiin pengurusnya. air gitu. Nah, lu waktu BAB itu di mana? Apanya? BAB-nya di mana lu? Nah itu yang digentong. Enggak, maksudnya pas buang BAB itu di mana? Di tangan kosong. Tangan kosong. So, Tapi malam kagak. enggak. Alhamdulillah jatuhnya di sore sama siang. Kalau misalnya malam gue kagak berani bener bang. Nggak berani nggak boker. Nahan boker semalaman. Iya. Walaupun kita nahan kita pengen boker kan itu kuburan keramat kan nggak boleh
jorok-jorok. Nggak boleh buang najis. Nah iya, alhamdulillah itu emang sih buang air besarnya di antara siang sama sore. Alhamdulillahnya gitu. Tapi lu bener-bener sendirian di situ? Sendiri. Nggak ada orang lalu lalang lewat? Kagak ada kalau malam. Cuma sore orang doang. Petani atau gimana? Ini itu sore doang, cuma ngasih air sih buat digentong. Yang ngurus itu? Gentong yang ngurus. Itu cuma air doang. Alhamdulillahnya ya nggak ada burung batang sih. Nah, emang kenapa? Udah kalau ada burung batang di samping tembok gue gua. Nah, sekarang yang lu takutin kurung batangnya apa isinya? Semuanya sih yang kalau Itu kan yang di depan lu, di luar itu kan makam jasad semua, ya kan? iya. Burung batang kan hanya benda. Tapi seru juga sih kalau terbang gitu. Seru juga tuh. Mana ada. Tapi berarti itu bukan makam umum, ya kan? Karena nggak ada kurung batang Tapi sih menurutnya ya, kayaknya orang-orang zaman dulu sih. makamnya. Makam kan dari saudara, cucu, nenek kayaknya di situ nih. Benar. Itu Berarti lu penerangannya kalau malam lilin. lilin satu. Lu nyetok lilin berarti? Nyetok. Nggak ada nyamuk apa kalau malam? Kan pakai autan. Oh, lu pakai nyamuk? Pakai autan. Kalau yang pertama udah lihat itu nggak pakai autan. Mungkin emang banyak sih, mungkin karena lagi Ngantuk. pulas-pulasnya ngantuk, Capek. pikiran kemana apa Iya. kemana gitu, yang udah pulas bener langsung tidur. Ngerasa ya? Nggak ngerasa Atau gitu. bangun pagi jam 10 gitu? Iya, udah ada yang ngetok-ngetok kan, masih makan saudara kan gitu. Udah nggak ngerasa. Tapi yang paling setelah itu emang ada kan kelihatan tuh kalau dari makam ya, tempat makam nih kayak ada lubang-lubang di atas tuh. Iya. Kan ada pohon tuh depannya. Nah, Itu ada yang duduk situ bang. Dibilang kayak kuntilanak ya, kan iya hampir sama, tapi gue bilang pocong ya pocong karena dia di palanya tuh kayak mekar, kayak bunga. kayak ikatan gitu. Nah iya mekar. Itu lu posisi ngeliatnya dari mana? Dari dalam Jadi lu lihat dari dalam ada kerowongan kan tuh di atas tuh. angin. Nah iya Dia posisinya ada di mana? Di pohon? di pohon gitu bang. Di atas? Di atas Nangkring gitu apa gimana? nangkring, tapi dalam nangkring itu dia nggak terlalu kayak wujud manusia bener-bener nangkring, dia kayak ngeredup. Nah Oh, setengah badan lu gimana? iya, jadi kayak pohon gede nembus ibaratnya gitu, Iya, duduk gitu. tipis gitu. Tipis dia. Tapi nggak ada yang komunikasi sama lu atau bicara gitu makhluknya? Benar, cuma dibilang nyesek, gerah, panas sih ya. Panas padahal kan tuh posisi di Dalam. iya kan tanah lapang gitu ya. Kan kalau malam angin emang banyak. Iya. Nggak gerah apa, ini mah panas, ngap, gerah. Gitu. Ini Abang Gede aja belum pernah kan? belum. Nah, mau diajak. Enggak, makasih. Uji nyali aja Iya. kita butuh mental yang kuat ya. Kuat, Karena iya. kalau sendiri itu kebanyakan pikiran tuh kita imajinasi kita kemana-mana kan, wah jangan gitu kan. Kita ngeri juga kan. Tapi selama di situ berarti sosok dari kakek-kakek yang tadi muncul yang paling jelas, terus ada yang mirip kunti atau pocong itu yang dari dalam lu lihat dia ada di pohon. Selain itu ada lagi nggak? Ya ada sih, berwujud gede dia, hitam. Dia tinggi besar Hitam gitu. itu di pojok bisa dekat pintu. Jadi dalam Di dalam dia bergerak apa hanya berdiri? diam aja diri. Itu wanginya luar biasa tuh. Wangi apa? Wangi kayak kembang Wangi kembang. dia. Kalau yang aki-aki kan ada beras yang wangi-wangi itu juga itu Ya, campuran kembang. Tapi yang makhluk yang gede ini cuma kayak kembang dia jatuhnya. kembang aja. Kayak kembang. Jadi itu kalau wujud Ya, Bang. lama apa? Kalau wujud nggak terlalu lama sih, yang agak lama tuh aki-aki. Nggak tahu dia kenapa, emang ngaji apa gimana, apa emang penunggu sosok Iya, di situ jaga- apa kita nggak jaga tahu ya. sih. Yang paling lama ya yang paling jelas ya itu aki-aki. Tapi kok lu bisa tidur sih ya? Sendirian? Lah mau nggak mau kan kita meremin mata, kalau nggak meremin nggak bakal tidur, panik bawahnya kita. Berarti mulai gelap nih, maghrib misalkan nih. Maghrib lu itu ngapain? Lah udah di situ ngerokok. Ngerokok sendirian gitu ya? Kayak gimana bang ya? Banyak pikiran juga sih pas di situ. Karena masalah itu pas. Masalah kita mikirin kemana-mana, jadi yang rasa-rasa ini agak-agak nggak terlalu takut lah. Karena kita mikirnya keluarga jatuhnya dia. Di rumah. Keluarga di rumah. Biasa tidur lu nggak bawa jam kan? Nggak bojang, enggak. Cuma bawa ini doang. Baju celana sempak. Berarti lu nggak salin Dana? Aman. Dana nggak salin sempak? Celana sama sempak nggak salin, cuma baju doang kan. 1 minggu. Satu minggu itu kalau emang bener dicium emang luar biasa baunya. Oh. Itu lu nggak gatel makanya? Nggak gatel makanya? Dia bilang gatel, ya gatel, mau gimana lagi ya. Emang udah peraturan sebegitu. Berarti lu selama seminggu itu nggak mandi juga?
Apa ya? Cuma ngelap-ngelap doang. Lap-lap doang. Ngelap doang. Kalau kan yang celana sama siapa kan nggak boleh terlalu basah. Tapi yang gue heran itu kenapa kita boleh ngencing di pojokan, nggak boleh ngelewatin pala, nggak boleh netes sekalipun tuh. Itu yang bikin bingung. Kalau gue udah nanya kenapa, udah turutin aja, ikutin. Oke, kalau kita pakai posisi duduk, misalkan ya pojokan tuh kita pakai posisi duduk. Iya. Jadi kan ada rongga sedikit. Nah iya. Ya kan. Itu di pojok. Nah, masuk akal sedikit kan. Jadi ukuran kepala. Jadi mungkin orang jadi takutnya jaga-jaga, takutnya ada yang jatuh. Iya. Lanjutnya gitu, mungkin seperti itu. Itu yang paling emang bener-bener banyak di malam Jumat nih. Muncul ya. Muncul aki-aki kan di malam Jumat pisan. Interaksinya banyak. Interaksinya itu. Tapi yang pertama nongol ya emang ya kayak bayangan kan sangat jelas tuh kalau ada ini ya. Iya. Itu sangat jelas. Ada bayang di tembok masa nggak ada orangnya? Hanya bayangan hitam gitu. Set gitu. Bayangan hitam ke jalan. Gue bangun. Dia kalau misalnya jalan itu gimana ya? Kayak ngambang. Kalau misalnya dia emang jalan kayak kita kucuk-kucuk, kan pasti ada kainnya kan kelihatan nih. Masih gerak kan kayaknya. Iya. Kalau dia enggak, gitu. Yang layang gitu aja. Ngelayang udah ngelayang. Pas dia udah ngelayang ke depan, nembus tuh. Tok pintu. Lah, bikin nangis lagi nih kata gue. Berarti tuh tiap malam nangis kalau ada sosok itu. Nangis yang ada kepikiran juga. Pas yang hari keduanya gue yang video call sama keluarga ya. Video call emang nggak nyangka sih sebenarnya. Sempet sama orang tua emang video call nangis. Dia ngomong kayak gini. Dari kecil dia harus dididik, ujung-ujungnya nyusahin orang tua. Namanya musibah kan kita nggak tahu kan ya. Nggak maksudnya yang akan datang yang nggak kita inginkan gitu loh. Kita nggak mau kalau jadinya kayak gini. Nggak tahu kayak gini kita nggak bakal ngelakuin gitu. Iya. Nah, waktu itu nggak tahu lalu lagi gelap mata, pikiran kacau. Nah, emang udah kacau gitu. Sangat nyesel bener bang. Terus saat ini ya. Gue udah nyusahin orang tua, nyusahin lagi. Udah gagal nikah ya. Udah gagal nikah, nyusahin iya. Di sana berapa lama? 1 minggu apa gimana? Yang di makam tidur itu 1 minggu, di Cirebon tuh dalam 1 bulan. Jadi hitungannya 1 minggu di makam, sisanya di Cirebon gitu loh. Iya, di Cirebon juga sih itu. Lu pas pertama-tama kali datang ya ke Cirebon itu udah langsung cium kaki, ngadu ke made gue, ibaratnya uak deh ibaratnya. Ya. Kalau orang Jawa disebutnya kan made. Iya dia nenek lagi tuh. Nenek gitu. Kita langsung cium kaki, ngomong gini nih. Jadi waktu itu lu nggak ada pilihan, lu harus ngelakuin itu. Ngelakuin karena saya udah janji, udah janji siap. Nama kita ujung-ujung ada corona, di situ fatal pikirannya. Sekarang bayangin aja seminggu di makam, siapa yang kuat? Uji nyali aja paling 1 jam aja. Iya. 1 jam aja bete loh. Ngapain sendirian ya? Nggak ada handphone? Kagak sama sekali itu. Nggak ada handphone ya. Yang mungkin kalau kita megang handphone ya bukan di makam keramat, udah di kandang macan ibaratnya kan gitu. Iya. Udah di kandang macan. Udah makin parah kan gitu ibaratnya. Makin parah. Makin lama lagi. Makin lama. Bukannya 1 minggu. Hitungannya. Gue tiap malam nangis bukan karena ini sih sebenarnya sih, kayak takut setan gitu. Penyesalan ya. Karena kasus ini. Kasus. Udah bikin susah ya. Ini kan nggak jadi. Ini yang diajak explore aja takut bro. Ini dia malah uji nyali. Bukan uji nyali, dia malah disuruh tinggal di dalam makam keramat. Ya di situ kan ada rumahnya. Di dalam makam keramat itu ada rumahnya. Dia tinggal di situ, makan di situ, tidur di situ tiap malam sendirian. Dan jauh dari perkampungan. Tapi masuknya bukan hutan kan? Bukan kayak kebun. Hanya kebun-kebun gitu. Tapi jauh dari kampung. Jauh. Mau teriak apa gimana pun gak bakal dengeran nama warga sih. Tapi jaraknya berapa tuh? Jaraknya 1 kilo lebih dari berarti. Oh, 1 kiloan dari berarti. Oh iya, main jauh 1 kilo ya. Mau teriak gimana? Naik motor berarti? Apa ya? Iya naik motor. Naik motor ke situ? Naik motor. Ilok ngesot. Soalnya emang keadaan emang udah hampir mau maghrib.
Oh, Udah mau maghrib, buru-buru tok 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 gitu udah di dalam nih. Suara udah di makam, orang tua akhirnya nelpon. Oh no. Sangat fatal yang menunggu. Alhamdulillahnya masih ya belum berkeluarga ya ibaratnya ya, masih bujangan, masih agak bebas dah. Iya. Coba kalau misalnya kita udah berkeluarga kena kasus begini kan kita mikirnya bini anak. Iya, anak bini. Lebih benar pemikirannya. Iya. Bilang stres ya stres. Hampir mungkin. Hampir. Ya. Kalau nggak kuat ya. Tekanan. Makanya gue akhirnya udah nongkrong malas bang. Sebenarnya sih. Udah nggak mau nongkrong. Ya sebelumnya itu kan gue emang udah pemikiran itu udah malas mau nongkrong kemana-mana ya, udah dirasain dah ibaratnya. Iya. Nongkrong sini kayak gimana gini-gini udah ngerasain. Sedikit nggak ada untungnya gitu ya. Nggak ada, kecuali kalau kita emang nongkrong ada untungnya ya boleh. Ada niatan apa, bisnis atau apa gitu ya, ada urusan penting gitu ya. Soalnya gue terakhir kan kontekan nama lu, terus tiba-tiba lu ngilang, nomor lu nggak aktif. Iya. Akun lu juga semua nggak ada yang nggak aktif kan. Aku bingung. Dan baru belakangan ini lu hubungin gue dan gue udah bercerita lu. Dia sempat bilang nggak sih gue yang pas HP gue jatuh di puncak yang kelindes? Kayaknya sempet bilang. Itu Sempet yang rusak HP lu kan? iya, ninja udah pada hancur nih dari puncak. Yang lu bilang HP lu rusak, sempet lu bilang. Iya kan tuh mesin-mesinnya kena juga lagi dibenerin ya, hampir harga baru kan ya. Ya udah biarin dah lelang. Udah dibayar berapa? 35.000 bang. Bangke. Udah bangke bener itu. Saking. Jadi lu sebelum 1 minggu di dalam makam keramat itu pernah nggak sih lu ketemu makhluk itu langsung sejelas itu? Belum terlalu emang jelas-jelas. Tapi pernah mungkin ngamen atau diketawain suara gitu. Kalau suara mas sering sih bang. Ya, tapi kalau untuk nampak baru kali itu lu ngalamin dan itu lu sendirian. Itu sendirian. Itu yang paling jelas ya aki-aki Aki-aki itu. Aki-aki. Alhamdulillahnya dia nggak musik sih sebenarnya. Ya, Alhamdulillah. karena memang kan lu bertamu ada niat. Iya, udah berniat emang ada tujuannya mau ini. Iya. Lalu gue sempet nyiramin bang air bang Kembang ke makam. ke makam. Tapi itu kan makam keramat ya. Keramat. Biasanya kan makam keramat kan ada ya tahu sendiri lah di daerah sini kan keramat banyak orang mensalahgunakan. Ini nggak ada bersih. Nggak ada bersih kan? Bersih murni. Alhamdulillah bersih murni. Nggak ada. Berarti udah nggak ada orang berkunjung ke situ. Nggak ada yang bersih. Cuma lu tinggal di situ sendirian. Sendiri. Anggap aja rumah sendiri dah. 1 minggu coy. Bayangin, Siapa ya? 1 minggu bayangin. Siapa yang mau? Digembleng 1 minggu sana. Malah banyak pun bambu coba bayangin dah. Pohon bambu. Bener-bener. Alhamdulillah lah buang air besar tuh di sore sama siang. Kalau jatuhnya malam, Waduh. bisa-bisa lu ngebusut deh lu pengen buru-buru. Justru itu. Kagak cebok ntar. Kalau cebok ya pasti, soalnya kan memang makam lama sih, itu nggak boleh ngejorok, nggak boleh. Tapi lu sekali-kalinya kencing jam 1:30 pagi, jatuhnya 1:30 pagi. Ini bayangin aja di dewe kencing. Kalau gua kalau nggak kepepet banget nggak pernah kencing di kebun. Kalau bener-bener gua masih tahan nih, gua harus nyari tempat WC. Tapi kalau bener-bener kepepet gua harus. Di situ nggak ada WC kan bang? Iya. Kalau situ nggak ada WC, lu mau di mana? Pasti di kebun ya pohon. Tapi pas lu kencing itu ada sosok Bang. Udah, kalau misalnya dari pinggir masih ada di belakang, karena kita kencing di bawah pohon. Pohonnya pohon apa? Pohon kecapi. Ngucapi. Nah kecapi, kita kencing di situ. Kayak kita lagi kencing aja pengen buru-buru tapi ini pengen ngerasanya pengen anjing banyak banget kita. Banyak keluarnya. Iya. Jadi lama. Malah pas lagi kencing kan udah ada berasa di belakang kayak ada yang lewat. Di atas juga kayak ada yang gimana seret Iya. direwat gitu, rasa kehadiran gitu ibaratnya. Tapi dia yang nggak pernah komunikasi gitu. Alhamdulillah enggak. Tapi dalam mimpi tidur lu itu ada nggak sosok yang wujud? Enggak Nggak ada. itu cuma emang aki-aki doang. Di alam sadar lu dia nyata wujud ya. Tapi bentuknya masih tipis, jadi nggak padat. Oh, bukan padat, bukan enggak Padat kayak orang ya. tipis. Lu nggak nanya gitu? Nanya apa? Nggak nanya assalamualaikum. Kalau pas keadaan itu enggak, kita nangis cuma baca doa yang bisa. Lu merem. Kadang merem tuh kita lihat di matanya. Ketik masih ada apa enggak? Ada, merem lagi kan gitu. Lu di pojokan merem gitu, ngerongkol gitu. Enggak, sampai posisinya lagi sambil Tiduran. tiduran. Dia tiduran Kan, gitu. dia kan ada bantal tuh, Iya. gini gitu.
lihat masih ada apa enggak. Jadi yang mata yang mau ngeliat dia masih ada apa enggak cuma mata satu doang, yang satu merem. Tapi lu masih bisa tidur, masih bagus. Kalau masih tidur ya Maksain apa? maksain. Harus tidur ya. Emang harus bener-bener tidur. Kalau orang tidur Ya, banyak yang lu rasa, banyak yang kelihatan mungkin. mungkin banyak sih sebenarnya. Mungkin banyak yang kelihatan pas dia lagi tidur ya. Lihat aki-aki aja gimana kita gimana ya? Kayak ada nyesek. Iya, soalnya di luar logika, nggak Nyesek mau masuk di akal. Ini ada energi yang bertabrakan. Jadi nyesek gitu kita. Walaupun badan pengen digerak dikit kayak berat gitu. Iya, Nyesek. dia nggak bisa gerak. Napas agak emang agak nggak terlalu normal. Heeh. Nyesek. Nangis tetap nangis. Nangis. Iya, gue pernah ngerasain gitu ngeliat itu langsung jantung masuk tuk 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 tuk. Wah, bisa lagi udah kayak double pedal. Iya, sendirian lu Udah. mau teriak gimana? Lu nangis aja deh gitu ya. Udah bener-bener ini udah mungkin ini ya cobaan sih. Ini yang buat kalian belum nikah ya jangan coba-coba lah. Iya. Soal kasus-kasus begitu. Iya, jangan Ujung-ujungnya pernah orang tua. Kita mau susah senang itu bukan yang teman emang ada yang peduli, enggak semua teman yang peduli. Yang peduli itu orang tua. keluarga. Lari-larinya ya ke orang tua, bukan ke teman. Teman belum tentu. Iya. Gitu. Mana sih saat kita lagi susah, pas lagi kita di atas, teman. Ada Kita susah, nggak ada. ini semua Lari-larinya orang tua. orang tua. Nah, Orang tua. iya. Orang lu nongkrong yang nggak jelas buat apa sih? Iya benar. Kita nongkrong, kita ngomongin dia, terus gua nggak nongkrong, lu ngomongin gua, bersalah. Iya, diomongin lah. Diomongin. Kita nggak nongkrong diomongin. Iya. Dan kita nongkrong kita ngomongin yang lain. Nah itu apa sih yang nongkrong udah nggak jelas ya orang bener. Gibah aja dah ngomongin orang ya. Demen banget emang udah hobi dia kali bang ngomongin orang. Iya. Nggak jelas. Itu dosa yang paling gampang. Ngomongin orang gibah. Tapi keuntungan buat orang diomongin, dosanya diambil sama dia. Jadi sampai situnya cerita lu nya, ceritanya. Ya mungkin sampai situ aja. Ini sih, dia Bang. punya channel loh. Kalau kalian nonton channel saya dari awal, nama channelnya Onye TJ apa? Edi 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 Onye. TJ channel Edi. Bukan dulu awal Onye. Oh udah diganti bang. Oh iya, Edi TJ channel. Iya Edi TJ channel. Oh iya, Edi TJ channel. Iya. Tapi gua pengen bikin YouTube lagi sih bang. pengen bikin channel YouTube lagi. Pengen baru. channel itu. Gua Apa nih kontennya? Ya gue pengen ODGJ sih, termasuk ODGJ. ODGJ, iya ODGJ lagi banyak nih. Lagi banyak. Ya, yang banyak yang itulah bikin ya. Karena gue ngapa kayak ngambil ke Arais tuh? Nah, kenapa tuh? Karena semenjak gue di makam itu, pas gue kena kasus nih ya, Iya. gue takut tuh orang tua gue mikirannya kemana mana ngebleng takutnya jadi kayak stres mikirin anak ini anakku di sini dewekan udah makan apa belum kan mikirnya gitu ya. Iya. Gue mikir ke situ bang. Pikiran sama orang tua. Pikiran orang tua takutnya yang udah di pinggir jalan ODGJ gangguan jiwa kan ibaratnya gitu. Sekarang aja yang di pinggir jalan ODGJ itu sebenarnya enggak layak di pinggir jalan itu Harus dirumahkan harus ya. di rumah. Kadang-kadang dari dinas sosial aja nggak mau turun bang. Iya. Dari dinas rata-rata nih ya dinas sosial Banyak kalau sekarang masih banyak di daerah sini betul bang kok. Ada aja. masih banyak. Itu di dinas sosial sebenarnya bang. Dinas sosial ya. Sekarang kita sesama manusiawi lah kita tempatin yang layak. Kasih tempat yang layak. Kasih tempat yang layak. Tapi kalau emang gue bener-bener emang ngambil jurusan ODG gitu, gue pengen nyalurin ke Pak Marsan. Itu di daerah Tambun Selatan. Tambun Selatan ada. Selatan itu. Itu udah emang banyak dari awal. Yayasan dari, ya? Yayasan ya masuk yayasan. Dari Rian TV emang di situ masukinnya. Ada yang masukin situ. Rian TV. Rian TV. Rian TV. Sekarang banyak sih masukin situ. Dari Irfan Hakim. Masukin ke situ juga. Pak Marsan. Pratiwi Novianti channelnya masukin ke situ. Sekarang emang banyak sih jurusan gitu. Banyak. Tapi gue salutnya sama itu Pratiwi Novianti. Cewek. Selain cantik. Dia mantan pramugari. Ingat bini. Enggak, gue mah enak anak. Ingat anak jangan. Kalau gue kan nggak apa-apa, kan dia belum nikah. Ya nggak apa-apa. Tapi lu sadu channel lu gedein. Baru bisa bersaing. Iyalah, jutaan dong. Pusing. Tapi gue salut sih sama dia sih. Apa tuh? Salut. Dia rela-rela buat nyanyi konten kayak nyanyi ODGJ sampai keluar dari pramugari bang. Oh dia keluar, terus dia
berkonten gitu. Iya, dia emang udah niat itu. Dia kerja di pramugari Sriwijaya itu udah 8 tahun bang. Gue bayangin 8 tahun. Cukup lama gitu. Lama. Kalau dipikir Demi konten dia keluar. iya demi konten dia Tapi keluar. konten ODGJ ini kan ya ada berarti sosial gitu ya, Iya, masalah sosial. Ya. Kalau kita nggak sukses itu kan kita dapat nilai positif juga kan Iya, buat positif. orang lain. Positif. Kita bisa membantu orang lain gitu. Ya gue emang bener-bener emang udah mau ngebantu yang ODGJ ibaratnya yang udah nggak berdaya. Itu bener-bener emang tujuan bukan karena dari kita, oh gue main YouTube nih dapat duit terkenal enggak bang. Gue nggak pikiran ke situ. Iya. Gue pikiran situ ya karena gue ada masalah ya di makam itu. Ya semenjak ada masalah itu. Nah mikir masalah itu alhamdulillah sih sebenarnya sih. Hmm. Tapi setelah gue udah keluar, gue Cirebon ke Bekasi lagi tuh mana? Gue baru keluar gue diomelin man. Gue ke rumah balik tek diomelin saudara. Lu laguan apa narkoba gitu. Laguan tahu udah diurus dari kecil apa? Itu ngomong ada ya saudara. Ibaratnya diri kita nyetok. Orang baru nyampe digituin, diomelin. Ya wajar sih. Iya. Emang salah kita sendiri sih sebenarnya sih dari situ. Penyesalan datang belakangan. Mungkin yang buat anak muda jangan Jangan pernah dekati. jangan pernah seperti itu. Gue ngomong karena gue udah pernah ngerasain gimana rasanya. Ya lu mikir enak betul dulu. Bagian gue sendiri yang bikin malu kan bukan lu, orang tua lu sebenarnya. Ya, keluarga yang malu. Keluarga. Nama baik keluarga tercemar. Udah kemana-mana yang udah jelek nama keluarga itu. Iya. Tapi pas gue keluar alhamdulillah sih bang. Apa? Rezeki ada di sini. Ada aja ya. Ada aja rezeki. Ada aja deh. Alhamdulillah sih. Berarti sekarang lagi usaha apa nih? Berarti kerja di situ di tempat lama tuh udahan dong. Udah enggak karena ya itu Covid. Nah, karena Covid ya. Covid. Berarti sekarang usaha apa nih? Ya sepatu kita sih. Jualan sepatu. Sepatu. Oke, nanti mau dipromosin nggak sekalian di sini? Promosi dong. Mau ada yang mau dicantumin nggak? Facebook, IG atau WA atau gimana? Oh kalau Facebook kita nggak pakai FB lama ya. Yang FB baru tuh Edi Sanjay. Edi Sanjay. Sanjay. Saya cantumin di sini ya. Oh ya kalau ada yang mau like follow ya, namanya Edi Sanjay 12. Itu main leki. Like. Ya gue main leki juga nih. Oh, main lagi. Ini leki. Main lagi. Ya tadi dia tuh main ini sebelum leki ya. Pengennya TikTok karena TikTok udah banyak dari artis apapun itu. Wah, punya kan awang leki. Snack nggak? Snack enggak, paling kokofun. Kokofan. Iya kokofun. Lumayan juga itu waktu itu dulu. Bantah kita. Apa sih namanya? Apanya? Tapi like-nya apa tapi nama akunnya? Edi Sanjay 12. Jadi Sanjay 12. Nah, gue taruh sini. Gue nggak main Edi like Sanjay kita, gue buka dah. Gue mulai punya lu, gue buka dah. Gue nyantumin di sini lah. Gimana kalau nggak ada kita buka kan? Gue harus download aplikasinya, nggak ada. Kalau TikTok gue ada. TikTok gue ada cuma masih berbau mistis juga. Jadi gimana itu cerita lu tentang selama 1 minggu di dalam makam keramat itu ya? Iya. Bener-bener lu ngeliat sosok itu halus, sosok itu sangat jelas ya, makhluk halus. Sangat jelas. Tapi dalam bentuk manusia ada ya, dalam bentuk yang sejenis pocong ada. Ada. Kalau kunti. Hah? Kuntilanak yang bentuk kuntilanak. Itu dari bayangan. Kalau kuntinya udah cuma sebret Kelebatan doang. selebatan doang. Tapi kita ngerasa doang ada yang lewat. Tapi yang nyentuh Aki-aki sih. ada nyentuh? Nyentuh enggak? Nggak ada. Enggak ada bisa nyentuh. Nggak ada yang nyentuh. Enggak ada nyentuh Aman bisa. ya? Soalnya kan di pojok, entah tahu kenapa di pojok, kurang tahu juga sih. Awang dia kejauhan loh. Hah? Kejauhan. Coba tidurnya samping makam. Orang mendingan kesepitan biar nggak nyamperin. Gue di pojok bisa dia mau tidur di mana? Itu apa bantal kali apa guling kan? Kurang media ya gerak kagak. Lihat dalam seminggu bang malam nih ya. Gue pengen ngopi gara-gara kopi bener dah sumpah. Tapi minum sih Minum ada. Minum air. Makan jam berapa kalau makan? Makan ke siang sore dong udah. Siang sore. Itu udah peraturan. Gue siang diantarin makan, sore makan. Kita kalau begadang malam nih ya, kalau udah nggak susah tidur, itu perut, wah lapar. Udah minum apa itu? Air putih sama rokok. Makin perih perut. Rokok jinggo kan? Rokok jinggo. Udah sampai jontor mulut. Rokoknya jinggo coy. Orang mau dikirim sore lagi apa ya? Tapi harus itu. Harus rokok itu ya. Saya bilang kok rokoknya ini sih nggak yang lain kayak filter, super ya gitu ya kayak Mil. Rokok zaman sekarang. Iya, dan rokok jinggo.
Kenapa udah Roko Jinggo? Mungkin karena orang dulu orang yang berada ya rata-rata emang kayak Roko Jinggo, Surya, Iya. itu sih emang rata-rata sih dari keruhun ibaratnya. Syaratnya itu ya, itu syarat tuh Roko Jinggo. Ini syarat. Nah, Gue salut dia mau di mungkin apa ya, gue salut, tapi di sisi lain lu juga nggak ada pilihan lain kan. Iya kan, tapi gue salut sama lu bisa 1 minggu di sana ya kan. Alhamdulillah lu sampai sekarang bisa datang di podcast gue menceritakan kisah lu selama 1 minggu di dalam makam keramat itu. Tadi makam apa? Bajoyo. Bajoyo ya. Kita tahu ini bisa, tadi saya sempat nyari di YouTube kayaknya nggak ada. Karena itu emang bersih sih bang makam. Jauh pun mungkin kalau misalkan di YouTube itu rata-rata yang nongol makam keramat, ada yang minta apa ini pasti ada kayak sesajen apa ini enggak bersih dia. Bersih ya? Alhamdulillah bersih. Mungkin kalau misalnya emang dia makam keramat kayak ada keramaian yang minta pada nyembah itu mungkin bisa masuk ke YouTube. Iya benar. Benar. Karena dia emang murni bersih dia. Bersih. Banyak kan orang yang salah gunakannya itu ya. Salah gunakan. Iya. Jadi buat kalian jangan apa ya, jangan sampai terjerumus lah kayak gitu ya. Jangan dah. Sayang orang tua sebenarnya. Iya. Orang tua. Lu mau gimana tetap larinya ke orang tua, bukan ke teman, bukan. Iya, teman sedekat apapun tetap orang tua akan lebih dekat. Baru-baru teman, saudara aja kalau lagi nggak ini ya. Iya, tetap orang tua. Ujung-ujung ya orang tua Orang udah tua. ke titik paling mentok. Iya, benar-benar. Nggak ada begini lain. Itu pesan dari edit TJ. Jadi jangan pernah ngelakuin hal yang fatal ya. Kayak gitu gitu. Gue sedih juga sih sebenarnya bang. Apa? Gue keadaan itu emang udah dari tulang punggung keluarga sebenarnya. Tulang keluarga. Tulang punggung keluarga. Sebenarnya gue bisa nggak bakal ngelakuin hal yang fatal ini kan ya. Sebenarnya gue bisa. Iya. Bisa karena kan dari kita menyembah dari orang tua. Emang orang tua duit ada ibaratnya kan ada. Tapi kan gue yang pribadi nih ya nggak mau nyusahin orang tua yang udah. Ya, lu pengen mandiri. Nah, Gimana caranya lu tergiur dengan hal itu? nah giur gue mikirnya karena pas keluarga gue emang ekonominya ambruk, abang gue ketilang ya tau dah duluan ibaratnya ya. Iya. Itu keadaan keluarga gue lagi memang parah. Artinya lagi parah-parah bener. Iya. Nyaris ini sono. Gue mikirnya di situ. Sempet mak gue bilang jangan kayak abang lu nyusahin orang tua. Itu sempet pesan. Makanya gue nggak mau nyusahin orang tua. Gue pengen biaya pakai duit gue sendiri, Iya. keringat gue sendiri lah. Tapi ibaratnya. jalannya salah. Caranya salah ya. Memang salah sih, tapi Karena tergiur ya gimana? mau nggak mau emang itu Kepepet. Kepepet mungkin. Waktunya mepet ya kan. emang mepet bener dah. Iya, waktunya mepet. Jalan satu-satunya ngasilin duit ya itu yang lebih gede. Yang Nah, banyak cepet ya itu. cepet itu. Iya benar. Iya. Jadi tapi jangan ditiru. Jangan ditiru ya, jangan. Jangan ditiru. Cukup dia aja ngerasain. Buat kalian yang mungkin ya masih begitu ya. Ya udah tinggalin aja buat apalah. Ingat orang tua ya. Sayang orang tua. Karena seburuk apapun kalian dalam keadaan apapun kalian terpuruk, pasti orang tua akan selalu bantu kalian. Itu ya. Pasti orang tua itu sayangnya sepanjang masa. Ya kan? Iya. Oke, jadi mungkin segitu aja. Segitu aja. Gue ada pesan sih buat kayak yang belum anak muda remaja ya, sebelum yang menikah. Oke, dapat pesan dari Edit aja buat kalian ya. Ya silakan. Janganlah buat lu ya kalau misalnya lu lagi cekcok sama orang tua, lu ngeluarin kata yang jauh kasar-kasar nggak usah. Mendingan lu cabut pergi aja daripada lu ngeladenin orang tua lu. Berat, susah. Pada lu ngucap apa udah paling kesel lu keluarin mulut lu binatang apa lu tetap aja lu susah larinya kemana orang tua. Lu ada masalah ada orang tua, mana ada teman yang mau ngebantu ceritanya gitu bang. Tetap aja orang tua, walaupun orang tua semarah apapun bilang kita dia sayang, Dia akan membantu. tetap membantu sayang. Dia ucap-ucap keluar kata-kata apapun tetap dia sayang sebenarnya sama kita. Sayang Cuman mungkin caranya ada yang berbeda-beda. itu bagusan dari kita emang bang Iro. Iya. Ngedidik lebih keras mending Keras. Disiplin. disiplin. Iya. Kalau kita ngebilangin saya orang tua yang lembek ya anak Manja. makin manja makin dia ada bocah yang dilembutin dia ngerti. ngerti. Ada yang harus dikasarin kan gitu kan. Ngerti. Ya beda-beda karakter orang. Oke, kita aja mungkin. Iya. Terima kasih buat Edi TJ ya yang udah
menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kisah misteri Iro Akbar. Jadi kisahnya seperti itu kawan-kawan. Buat kawan-kawan yang mungkin nggak ada kasus cuma pengen nyobain, silakan cari makam terdekat yang ada rumahnya, tinggal di situ selama 1 minggu, tapi jangan jauh-jauh dari kampung, ini deket kampung aja pinggir jalan. Tapi gue udah gak mau bang. Alah, Walaupun gue udah liat jelas gue tinggal dia kan gue masih trauma. masa Masih kalau trauma. gua ajak ekspor, Hah? kalau gua ajak ekspor ya Kalau berdua mah gak apa-apa deh. Lalu sendiri embung. ya gua iya sebenarnya gua juga takut, cuma diberani-beraniin aja bikin kontennya nggak. Iya. Gua kalau uji nyali kalau lagi emosi lagi tinggi baru udah berani, tapi kalau lagi adem-adem jadi takut juga ya kan? Manusiawi. Cuma sih Iya. mau Ustadz mau enggak kalau lagi keadaan yang takut ya takut pasti Ya, ada. takut ya apa ada takut ya manusiawi. Oke mungkin segitu aja, terima kasih. Kesalahan dari kami berdua, kesempurnaan Tuhan yang milik Allah Subhanahu wa taala. Ambil baiknya, buang buruknya. Saya Iro Akbar, Saya di Sanjaya. Edi Sanjaya undur diri pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.